Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Taiban. Saya berasal dari kelas PAI 2B. Alamat saya dari Lewisari, Desa Linggamulya. Dan ini dosen pengampu saya bernama Muhammad Zamzam Fuad Muslim, SPD MPD. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan pembahasan yaitu tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Apa itu hari akhir? Pengertian hari akhir terbagi dua, yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Menurut bahasa yaitu hari penghabisan, hari pembalasan, hari penegakan hukum, dan hari kiamat. Menurut istilah, masa yang akan dihadapi seseorang setelah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk hidup. Hari akhir atau hari kiamat terbagi dua dalam Al-Quran. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Yang pertama kiamat sugro, disebut juga kiamat kecil, peristiwa datangnya kematian bagi makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ada juga alam barzah, yang mana alam barzah adalah alam yang menjadi batasan antara alam dunia dan alam akhirat. Peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati. Yang pertama, fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat. Siksa kubur ditujukan bagi orang yang zalim, dan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya. Contoh kiamat sugro. Ini merupakan contoh-contoh kiamat sugro: meningkatnya pembunuhan, ilmu agama dianggap tidak penting, dan lain-lain. Sekarang kiamat kubro, disebut juga dengan kiamat besar, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya alam semesta secara total dan serentak. Dalam Al-Quran surat At-Takwir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Quran surat At-Takwir. Ada juga dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-5, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertembangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Sekarang tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama, rusaknya Ka'bah, matahari terbit dari barat, keluarnya Imam Mahdi, muncul binatang yang bisa bicara, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang selanjutnya periode hari akhir. Yang pertama Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, hari di mana proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua Yaumul Hasyr,
yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Selanjutnya ada buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan, yaitu kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat raqib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang selanjutnya yaumul hisab dan yaumul mizan. Yaumul hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan sesama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 24. Pada hari itu, lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Tahapan selanjutnya yaitu yaumul mizan. Yaumul mizan adalah timbangan yang adil berisi kebijakan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang timbang amalannya dengan seadil-adilnya. Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Yang selanjutnya as-sirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, terbentanglah jembatan as-sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaumul jaza, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatan manusia yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang selanjutnya balasan surga. Adapun orang yang bertakwa pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga dan balasan neraka. Adapun orang yang jahat maksiat tercela akan menerima balasan, yaitu berupa yang jahat pula. Selanjutnya hakikat beriman kepada hari akhir. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga kepada dosen ICT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.